Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana syahran mubarakan sammahu Ramadan unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala habibina wa rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Jumat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kita akan membuka ruang tanya jawab, saya hanya akan mengantarkan poin-poin penting tentang bagaimana mengupdate status dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian Jumat subuh yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat di WhatsApp, update status anak-anak muda dengan orang tua beda. Anak-anak muda akan mengupdate statusnya ketika berkumpul, selfie dengan sahabat-sahabat, bergembira makan, bergembira karena pesiar, berkunjung kemana-mana. Sedangkan orang tua mengupdate status dengan bersyukur karena baru selesai operasi lutut. Orang tua mengupdate statusnya, alhamdulillah sudah hilang asam uratnya. Tentu beda cara mereka mengupdate status. Siapapun kita mau merasa bahwa masih panjang kehidupannya atau sudah mulai banyak gejala bahwa Allah sebentar lagi akan memanggil kita, maka dua-duanya ini Allah datangkan kepadanya Ramadan untuk mereka mengupdate statusnya, menunjukkan eksistensi dirinya dengan pertemuannya dengan bulan suci Ramadan. Sebab dua pihak ini, mau yang merasa muda dan masih panjang umurnya, maupun yang sudah tua yang sudah melihat gejala akan dipanggil Allah dalam waktu dekat, dua-duanya ini faktanya diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Sementara dibuka mata kita lebar-lebar bahwa sebelum ini orang-orang yang kita cintai, sahabat, kolega, teman kerja, satu persatu menghadap kepada Allah, apalagi dengan musibah yang sangat dahsyat yaitu COVID-19. Setahun ini kita kehilangan banyak sahabat. Dan andai kata sahabat kita ini boleh bercerita sebelum dia menghadap kepada Allah, tentu dia akan mengatakan, saya ingin sekali tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Tetapi faktanya, dua orang tua yang pernah berjasa di tempat kita ini, mantan sekda meninggal 2 hari sebelum Ramadan, mantan wali kota meninggal sehari sebelum Ramadan. Dan kita alhamdulillah diizinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka saya ajak kita mengupdate status. Sekali lagi, siapapun kita, mau masih merasa muda dan panjang umurnya atau sudah merasa tua, terlalu banyak ciri-ciri bahwa akan dipanggil Allah, mari kita sama-sama mengupdate status kita. Yang muda diperintahkan mengupdate statusnya dengan status ketakwaan, dan yang tua diminta mengupdate statusnya dengan status keislaman, musliman. Yang muda diperintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, dan yang tua diperintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita lihat kenapa Ramadan ini menawarkan update status ketakwaan, dan kenapa kita sebut Ramadan ini menawarkan update status musliman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ketika mewajibkan puasa itu mengunci ayat pertama puasa Al-Baqarah 183 dengan mengatakan la'allakum tattaqun. Dengan amalan puasa mungkin hanya perbuatan menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan biologis dengan pasangan yang sah boleh. Kalau pasangan yang tidak sah tidak perlu Ramadan untuk dilarang. Memang dia dilarang. Yang dilarang pada saat puasa itu adalah pasangan yang ada status akad. Kepada pasangan yang tidak ada status akad tidak butuh Ramadan untuk dilarang. Memang dia dilarang. Larangan ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, akan mendidik seseorang
untuk memberikan bekal terbaik atas kehidupannya yang masih panjang. Orang menjadi terasa pendek hidupnya karena mudah bentrok dengan orang lain. Orang merasa seperti mau mati kalau dia tidak diterima lagi orang sekitar. Orang merasa tersiksa hidupnya kalau pasangannya tidak lagi mempercayainya. Pertanyaannya semua, kenapa pasangan tidak mempercayai? Kenapa anak tidak mengagumi? Kenapa tetangga tidak hormat? Kenapa sahabat tidak lagi loyal? Kenapa pendukung tidak lagi mau peduli? Semua itu karena karakter buruk yang ada pada kita. Karakter yang disebabkan cara bicara, karakter yang disebabkan oleh hati yang ketus dan busuk, karakter yang disebabkan oleh cara berpikir yang buruk. Dan semua ini kalau kita masih mau hidup panjang, tolong perbaiki, karena itu bukan sekedar urusan la'allakum tattaqun, tetapi juga urusan mudah-mudahan orang sekitar mencintai kamu. Dan salah satu cara supaya orang sekitar mencintai kita, jaga mulutnya, jaga egoisnya, jaga kezolimannya, jaga penganiayaannya, jaga semua sikap-sikap buruknya. Dan karena itu Rasulullah mengatakan orang yang berpuasa merasakan ma'iyatullah yang sangat panjang, merasakan bersama dengan Allah dalam waktu yang panjang. Dia diminta untuk tidak dirampas kebersamaannya dengan Allah oleh orang yang menantangnya bertengkar, oleh orang yang menantangnya berkelahi. Nabi mengatakan, kalau kamu puasa, jangan mau diajak untuk beradu mulut, jangan mau diajak untuk membusukkan hati, jangan mau diajak untuk mengotorkan pikiran. Bahkan katakan kepada orang yang memprovokasimu itu, inni mru'un shaim, saya ini orang yang sedang berpuasa, saya ini adalah orang yang sedang merasakan bersama dengan Allah. Jangan cabut kebersamaanku dengan Allah dengan mengajakku berpikir kotor, dengan mengajakku membusukkan hatiku, dengan mengajakku bertutur kata yang tidak sepantasnya. Oleh karena itu, apabila seseorang sudah menikmati hidangan Allah di bulan suci Ramadan yang disebut dengan puasa, maka dia makan gizi terbaik untuk rohaninya, di mana dengan gizi itu dia akan optimis menatap kehidupannya yang masih panjang. Kenapa? Insya Allah dia yakin dengan perangai baru yang diciptakan oleh puasa akan diterima pasangannya dengan baik, akan dihargai tetangganya, akan dihormati teman-teman kerjanya, dan akan mendapatkan apresiasi dengan siapapun dia bergaul. Itulah sebabnya Nabi mewanti-wanti, kalau ada orang yang berpuasa, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak bisa memberikan sikap terbaiknya dalam berbuat dengan dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan dia menahan makan dan minumnya. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, apa yang kau cari dengan Allah kalau kau cuma tidak makan dan tidak minum, lalu kemudian merasa sudah dekat dengan Allah. Kedekatanmu dengan Allah setelah kau melakukan proses tidak makan dan tidak minum, engkau juga melakukan proses tidak memberikan luka dengan mulutmu, tidak memberikan penderitaan dengan hatimu, dan tidak memberikan gangguan dengan pikiranmu. Itulah yang kemudian diberikan bekal kepada yang merasa masih optimis panjang hidupnya. Updatelah statusnya di bulan suci Ramadan ini dengan status ketakwaan. Kalau kita mau panjang, ketakwaan apa saja yang ditawarkan oleh Al-Quran, oleh Islam dalam bulan Ramadan ini terlalu panjang untuk kita bahas. Saya ingin pindah kepada yang kedua. Wahai orang-orang yang merasa ciri-ciri bahwa Allah sedang dekat untuk memanggilnya, itu juga mengupdate status. Rambut sudah putih, ciri-ciri yang paling mudah dilihat. Lutut gemetaran, sudah susah mengangkat barang. Tangan kaku kalau mau tidur, tidak ada posisi yang enak. Ya, jangan update statusnya dengan mengeluh, tapi updatelah statusnya bahwa saya masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu dengan Ramadan, dan gizi yang paling berharga yang saya ingin nikmati dari apa yang dihidangkan Allah pada bulan suci Ramadan ini agar saya mati dalam keadaan musliman adalah makanan paling bergizi yang disebut dengan taubat dan ampunan. Nabi mengatakan, ragima ampumriin, betapa celakanya seseorang yang diizinkan pada tahun tertentu kehidupannya bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi pertemuannya dengan bulan suci Ramadan menjadikan dia tidak optimis diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam satu hadis qudsi, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, meskipun hadis qudsi ini tidak berbicara khusus tentang Ramadan, tetapi dia berbicara spesifik tentang taubat. Sementara Nabi sudah menspesifikasi taubat itu sebagai gizi terbaik Ramadan. Jadi kalau ada orang yang ingin memberikan gizi terbaik bagi rohaninya di bulan suci Ramadan, maka menu gizi itu namanya at-taubah. Menu gizi itu namanya taubat. Jadi siapa yang tidak memakan gizi taubat dalam bulan suci Ramadan, bagaimana dia bisa optimis? Ya tawaffakumullahu musliman. Bagaimana dia bisa optimis bahwa Allah mewafatkannya dalam keadaan musliman, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi yang saya maksudkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, "Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi engkau bermohon dan berharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Saya pasti akan mengampunimu dan saya tidak peduli berapa besar dosamu. "Law balagat dzunubuka ananas samai thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabika maghfiratan." Kalau ditumpuk-tumpuk dosamu, ternyata tumpukannya sampai ke langit, tapi engkau datang pada satu waktu tertentu memohon ampunan dengan membawa semua tumpukan dosa itu dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan yang lain, kata Allah, la ataituka biqurabika maghfiratan. Saya pun akan datang membawa ampunan sebesar tumpukan dosa yang kamu bawa. Karena itu di usia tua ini apa alasan kita tidak mengupdate status bahwa kita yakin dengan ampunan Allah? Jangan urus masa lalu kita. Jangan urus kesalahan masa lalu kita. Jangan urus pengkhianatan kita kepada Allah dan Rasulnya di masa lalu. Jangan urus kesalahan kita kepada pasangan, kesalahan kita kepada manusia, tapi uruslah bahwa Allah masih menyayangi kita karena tidak memanggil kita untuk menghadap kepadanya sebelum bulan suci Ramadan. Di saat mata kita menatap ada orang yang masih ingin bertemu Ramadan, tapi dipanggil sehari sebelum Ramadan tiba. Oleh karena itu, ini wajib bagi setiap kita yang merasa alamat Allah sudah ada banyak di diri kita untuk memanggil menghadap kepadanya, maka sekali lagi updatelah status kita dengan gizi gizi taubat yang kita ingin raih di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jangan disalahpahami. Ada hadis yang mengatakan idza jaa asyrul awakhir min Ramadan, apabila datang 10 hari terakhir Ramadan, yang dilakukan Rasulullah adalah menghidupkan malam-malamnya, mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya. Apakah di malam pertama Nabi tidak membangunkan keluarganya? Tidak. Apakah Nabi di malam pertama Ramadan tidak menghidupkan malam-malamnya? Tidak. Apakah Nabi tidak mengencangkan ikat pinggangnya di malam pertama Ramadan? Sudah mengencangkan. Tapi kenapa dikatakan idza jaa asyrul awakhir? Apabila tiba malam terakhir. Pesannya adalah kalau malam pertama belum terlalu kau perhatikan, malam 10 malam kedua belum tahu terlalu perhatikan, maka 10 malam ketiga jangan lagi tidak memperhatikan, karena Nabi memaksimalkan perhatiannya kepada Ramadan pada 10 terakhir Ramadan. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, gizi spiritual harus diambil oleh kalangan muda untuk dia update status ketakwaannya, dan gizi spiritual harus diambil oleh kaum yang merasa sudah dekat panggilan Allah kepadanya dengan mengupdate status taubat yang telah diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa menjadi pengantar jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita manfaatkan sisa waktu kita sejenak untuk kita diskusi pada kesempatan ini berdasarkan permintaan panitia. Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau ada pengantar nggak semuanya? Langsung aja. Ya. Silakan jemaah sekalian. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Fadhal.
Kalau tidak ada bisa saya tambahkan saja. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada paham-paham mungkin dari dulu sampai sekarang berbeda di masyarakat. Bahwa kadang-kadang orang bilang kematian itu kita tidak tahu pendapatnya. Namun kadang-kadang ada orang tua kita yang mengatakan bahwa kematian itu bermacam-macam, ada yang tahu kematiannya mulai dari 1 tahun, 1 bulan, pekan, 3 hari dan 1 hari. Dan saya tanyakan di sini bagaimana pendapat Ustaz tentang masalah itu. Ada ayat di dalam Al-Quran, wa ma tadri madza tafsidu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Jelas sekali ayat di dalam surat Luqman. Tidak ada orang yang mengerti apa yang akan terjadi dengannya besok. Termasuk ini diberitahu kepada seluruh ya planner, perencana-perencana handal, perencana-perencana hebat. Meskipun Anda bisa mengkalkulasi ini pasti begini, ini pasti begini, belum tentu yang itu terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Tidak ada yang pernah mengerti apa yang akan terjadi besok. Yang dia mengerti merencanakan. Yang dia mengerti membuat planningnya. Tetapi apa yang akan pasti terjadi tidak ada yang bisa mengerti. Ya. Kalau ada orang mengerti tentang perumahan dan properti yang dia buat, pasti semua untung. Tapi karena di antara mereka banyak yang tidak mengerti bahwa setelah selesai semua properti yang dibuat, tiba-tiba datang gempa bumi. Tiba-tiba datang gempa, tiba-tiba datang tsunami, tiba-tiba datang likuifaksi. Itu karena mereka tidak mengerti. Dan dilanjutkan ayat itu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang bisa mengerti di tanah mana dia akan meninggal. Ya. Dan karena itu, kalau ada orang yang disebutkan bisa mengetahui kapan orang meninggal dan seterusnya, tentu orang-orang ini dia bisa mengatakan, biar mi dulu masih ada waktuku 1 bulan untuk husnul khotimah. Biar mi dulu 41 tahun saya pakai bermaksiat. Kenapa? Karena doktrin Islam sangat jelas. Nabi mengatakan, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlil jannah, ya, hatta ma yakuna bainaku wa bainal jannah illa dira'. Boleh jadi ada seseorang yang beramal dengan amalannya ahli surga, sampai-sampai kalau diukur kedekatannya dengan surga tinggal sejengkal. Tetapi keputusan Allah datang padanya, di ujung kehidupannya dia berkumpul dengan ahli maksiat, dia berkumpul dengan ahli yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agamanya, lalu dia mati dalam kedurhakaan itu, padahalaha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Dan boleh jadi, kata Nabi dalam hadis itu, ada orang yang beramal dalam waktu yang panjang dengan amalnya ahli neraka, tapi tiba-tiba datang ketetapan Allah di ujung kehidupannya, dia pindah dari bersama dengan calon penghuni neraka yang kalau dijengkal, tinggal sejengkal, dia masuk ke dalam neraka, tapi Allah tetapkan di ujung kehidupannya, dia berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, dan bertaubat, memohon ampun, lalu beramal dengan amalannya ahli surga, padahalaha, lalu dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hikmah kenapa tidak ada orang yang tahu kematian, supaya orang tidak merasa meremehkan ujung kehidupannya. Jadi kalau ada penjelasan, ini biasanya dari kalangan ahli tasawuf, yang menyatakan bahwa dia tahu orang meninggal. Apakah kita mengingkari? Boleh jadi. Ya, orang itu dengan kepekaan rasa, dengan pengalaman berulang-ulang melihat orang yang mati, lalu dia menyampaikan kalau sudah begini kakinya, kalau sudah mulai begini jidatnya, kita tidak bantah, boleh saja terjadi. Tapi Allah di dalam surat Luqman sudah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Gak pernah ada orang yang mengerti di tanah mana dia bisa meninggal. Ya, jadi kita tidak ingin bantah mempertentangkan, tapi saya ingin mengatakan kita tidak pungkiri kalau ada orang yang dengan pengalamannya mengamati sesuatu, lalu dia mengatakan ini kalau orang mau meninggal begini. Tapi apakah itu pasti? Tidak ada kepastian. Karena itu hanya mencoba mengukur average, mengukur rata-rata yang ditemukan. Tapi kepastian sesungguhnya yang kita imani adalah surat Luqman. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri. Itu ayatnya secara keseluruhan.
Di tangannya lah genggaman pengetahuan tentang hari kiamat. Dan di tangannya lah bagaimana proses dan dia turunkan hujan. Dan selanjutnya di tangannya lah dan di pengetahuan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya, sampai kamu meninggal di tanah mana bukan kamu yang mengerti, tetapi Allah yang tahu dan menentukan segala sesuatunya. Kalau ada yang menduga itu dugaan, dia tidak berhak untuk memastikan, karena yang memastikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Silakan yang lain. Ya, cukup kalau silakan. Ini karena baru dikasih tahu panitia tadi, kalau ada pemberitahuan sebelumnya dialog kita hidupkan. Silakan. Ada cuplikan hadis bahwa ibadah-ibadah yang lainnya itu khusus untuk puasa, kata Allah untuk puasa sendiri yang akan membalasnya. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya Pak Ustaz, apa dibalik rahasia puasa sehingga Allah secara khusus sekali seolah-olah terjadi perbedaan perimbangan antara ibadah lain dengan puasa? Ada beberapa penjelasan ulama, ya. Tapi yang pertama yang kita ingin yakini, bahwa di antara ibadah-ibadah yang diciptakan suasana ibadah itu panjang rentang waktunya dan kualitas kebersamaannya dengan Allah lebih kuat, hanya puasa. Saya beri contoh. Salat, Bapak merasa bersama dengan Allah ketika takbiratul ihram dan salam. Bahkan ada orang belum salam, dia sudah bersama dengan kunci mobilnya yang hilang. Ya, ada orang yang belum salam dalam salatnya, dia sudah bersama dengan teman yang mau datang ke kantornya, tiba-tiba muncul di pikirannya dalam salatnya. Jadi dalam salat saja ma'iyatullah itu terbatas dan bisa hilang. Umroh, haji, ketika kita pakaian ihram dan selepas bertahallul sudah jauh ya perasaan kebersamaan dengan Allah. Tapi puasa, mulai Bapak sahur sampai Bapak berbuka, semuanya adalah rentang waktu ma'iyatullah. Semuanya rentang waktu bersama dengan Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi tadi itu, ketika menjelaskan bahwa semua amal Adam, amal anak cucu Adam dilipat satu kebaikan kepada 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa saya yang akan mengurusnya, kata Allah. Kenapa? Dia meninggalkan makanan dan syahwatnya li'ajli, karena aku. Itu artinya Allah sangat menghargai hambanya yang melakukan ibadah puasa karena dia ingin bersama dengan Allah waktu yang panjang. Itulah tadi kita bahas, kenapa orang yang berpuasa tidak boleh dirampas kebersamaannya dengan Allah oleh orang yang mau mengajaknya bertengkar. Bahkan meskipun ini hadis dhaif ya, pada secara sanad, secara penelitian dhaif, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, tapi ini punya makna yang bisa diapresiasi. Ya, tentu hadis ini tidak boleh disalah tempatkan kepada PNS yang malas, ketika dicari di kantor mana dia bilang saya beribadah. Ibadah apa yang kau lakukan? Tidur di rumah. Nah, ini salah. Tapi kalau orang itu meninggalkan membicarakan kejelekan orang lain, dia membicarakan menggibah, dia membicarakan menghina dan menceritakan kejelekan orang lain dengan pergi tidur, maka tidurnya itu ibadah karena dia meninggalkan segala macam jenis perbuatan buruk. Kenapa jemaah sekalian? Karena puasa itu adalah ibadah bersama dengan Allah dalam rentang waktu yang panjang. Mulai dari berbuka, mulai dari sahur sampai dia berbuka. Bahkan ketika dia sahur dianggap berurusan dengan keberkahan dari Allah. Dan ketika dia berbuka dianggap bersama dengan kegembiraan dari Allah. Coba bayangkan. Ya, jadi sahurnya keberkahan dari Allah, berbukanya kegembiraan dari Allah. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang didapatkan orang berpuasa karena dia gembira saat berbuka dan dia gembira saat bertemu dengan Tuhannya. Jadi
puasa disebut amalan istimewa karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang membuat rentang waktu bersama dengan Allah sangat panjang dan tidak sehari, tetapi 30 hari dilatih supaya apa? Supaya syahadat kita kepada Allah bukan teori, bukan mimpi, ya, bukan angan-angan, bukti karena kita merasa siapa yang kita persaksikan sebagai Tuhan kita, betul-betul kita bersama dengannya setiap hari di bulan suci Ramadan. Itu penjelasan yang paling banyak yang kita dapatkan. Kalau kita mau bertanya kenapa puasa itu, langsung udhifa ilallahi, langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Saya kira cukup, Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang mau beraktivitas. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berharap tentu kita ingin berdoa bersama-sama bahwa Allah memanjangkan usia kita dan telah diterima doa kita yang memohon diberkahi di bulan Rajab, memohon diberkahi di bulan Sya'ban, dan Allah telah memberikan keberkahan itu kepada kita dengan bukti disampaikannya kita ke bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ya Rabb Jibril, Allahumma ya Rabbana ya Rabb Mikail, Allahumma ya Fatiras samawati wal ard, sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Rabbana akrimna binuril faham wa zayyidna bil akhlaqil hasanati wal khil. Allahumma ya Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.